Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu terus maju, perlahan mendekati wajahnya, tetapi tatapannya selalu tertuju padanya. Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk mundur perlahan. Hatinya yang jernih bagaikan pedang sedikit gelisah, dan cahaya di wajahnya perlahan berubah menjadi rona merah. Di bawah bulu matanya yang lentik dan lentik, mata indahnya tampak mengandung air yang lembut. Cahaya air itu berkilauan dan terang, seperti kabut kesedihan di danau di akhir musim gugur. Ia menggigit bibirnya pelan, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat ketika mendengar orang itu menyebut dirinya tuan dan mendengar kata, hukuman. Persahabatan antara dirinya dan Ning Changjiu telah lama terjalin, dan kini mereka telah melewati batas hidup dan mati dan bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Emosi yang terpendam di hati mereka tak terobati dengan duduk berhadapan seharian dan minum secangkir teh. Lu Jiajia menatap wajahnya yang masih tampan, seolah-olah masih remaja, tetapi jelas 8 tahun lebih tua darinya. Dulu, dialah yang tersenyum dan memanggilnya, guru, dari belakangnya, tetapi sekarang bukan hanya perannya terbalik, dia juga diganggu olehnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, senyum lembutnya saat itu sepertinya mengandung niat buruk. Lu Jiajia ingin menenangkan hatinya yang dingin dan seperti seorang pendekar pedang, tetapi pihak lain terlalu dekat, dia samar-samar bisa mendengar detak jantung satu sama lain, detak jantungnya terasa sefrekuensi, napasnya terasa senada, sehingga es dan salju yang perlahan menumpuk di lubuk hatinya yang seperti seorang pendekar pedang selama 2 tahun terakhir mulai mencair kembali, memperlihatkan kelembutan yang terkubur di bawah es dan salju. Ning Changjiu dengan lembut menekan bahunya, menatap pendekar pedang di bawahnya, berpakaian putih salju, dan bertanya lagi, muridku tersayang, apakah kau mengerti? Lu Jiajia menggigit bibirnya, masih belum terbiasa dengan sapaan merendahkan seperti itu. Dia melirik ke samping, pikirannya berkelebat dengan gambaran-gambaran seperti kelopak bunga yang layu dan jatuh tertiup angin malam. Cahaya berair di matanya yang jernih semakin bersinar, tubuhnya yang berbalut putih semakin lembut. Matanya sedikit tertunduk, dan dengungan lembut keluar dari hidungnya. Aura kebanggaan belum sepenuhnya pudar dari wajahnya, tetapi bibir merah lembutnya telah mengalah. Aku mengerti, kata Lu Jiajia lembut, lalu memejamkan mata dan bersandar, tikar jerami di tanah bergesekan dengan rompinya, sedikit menggelitiknya. Ia sudah mulai membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak bodoh, jadi ia mengerti apa yang dikatakan Ning Changjiu sebelumnya, tentang harmoni yin dan yang dan teknik pedang yang menggetarkan. Namun ia tak pernah membayangkan bagaimana kata-kata ini akan berlaku padanya. Ia merasakan secercah ketakutan, tetapi tubuhnya terjepit, dan kakinya yang panjang menegang. Namun Lu Jiajia tak pernah membayangkan bahwa kata-kata Ning Changjiu akan diartikan secara harfiah. Ning Changjiu membawa Lu Jiajia keluar dari pondok jerami, menyerahkan pedangnya, dan berkata, kemarilah, biarkan aku melihat hasil dari 2 tahun kultivasimu. Ekspresi Lu Jiajia cemberut. Ia menatap senyum tipis Ning Changjiu, dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya. Sikapnya yang dingin diwarnai kebencian, tetapi rona kemerahan di wajahnya belum sepenuhnya pudar. Dengan enggan, ia mengambil pedang dan berkata, baik, Tuan. Ning Changjiu berdiri di samping, memperhatikan Lu Jiajia mengambil pedang dan berjalan menuju sebuah lahan terbuka. Ia berdiri dengan pedang di tangan, jubah putihnya berkibar tertiup angin malam. Ning Changjiu bertanya, bagaimana kondisi titik akupunturmu? Lu Jiajia menghunus pedangnya dan berkata dengan tenang, 2 titik akupuntur di Yunqi Baifu telah pulih sepenuhnya setengah tahun yang lalu, dan embrio pedangku juga telah berkembang pesat. Ning Changjiu mengangguk lembut dan tersenyum, mulai. Lu Jiajia sudah menjadi seorang dewa yang hampir mencapai lantai 7 pengadilan ungu. Ia hanya berdiri dengan anggun, niat pedangnya menyilang di tubuhnya seperti jaring. Lu Jiajia mengangguk dan mulai menghunus pedangnya. Cahaya malam itu bagaikan air terjun kunang-kunang, bersinar terang di tepi jurang, bagaikan pita cahaya yang melintasi langit, melingkupi seluruh malam, bagaikan bima sakti yang telah dipetik dari dunia manusia. Bima sakti menerangi sosok Lu Jiajia, dengan pedang di tangannya, bagaikan roh malam. Ia tampak tidak sedang berlatih pedang, melainkan bernyanyi dan menari. Ujung-ujung rambut hitamnya dicelupkan ke dalam cahaya bintang, bagaikan kuas tinta terindah di dunia. Lu Jiajia melihat wajah Ning Changjiu yang tersenyum melalui celah cahaya pedang. Ekspresi dingin yang berhasil ia tahan mencair kembali, dan sudut-sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Langit berbintang perlahan meredup, dan cahayanya jatuh ke pakaiannya, perlahan pecah, lalu menghilang. Lu Jiajia menghunus pedang dengan anggun, begitu indah hingga tak terlukiskan. Ning Changjiu tersenyum tenang, tetapi hatinya sudah diliputi gelombang ketakutan yang besar. Bagaimanapun, ia baru berusia 18 tahun di kehidupan ini, dan tak terelakkan bahwa ia akan dipenuhi semangat muda. Saat ini, wanita yang ia impikan berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Semua puisi yang ditulis untuk pertemuan mereka di dunia hanyalah catatan kaki. Bagaimana ia bisa mengendalikan diri?
Namun Ning Changjiu masih berhasil menenangkan hatinya. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya muridku ini cukup malas dalam kultivasinya selama 2 tahun terakhir. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat, perubahan dalam jurus pedangnya jelas menjadi jauh lebih lambat. Perubahan antara pedang bantu dan pedang utama bahkan tidak sebaik saat kau berada di alam Changming. Lu Jiajia mengharapkan pujian, tetapi wajahnya semakin dingin setelah mendengar kata-kata Ning Changjiu. Ia tahu bahwa Ning Changjiu mengatakan yang sebenarnya. Selama 2 tahun terakhir, ia telah mengabdikan diri pada kultivasinya, hanya memikirkan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan mencapai 5 jalan sesegera mungkin. Akibatnya, ia menjadi jauh kurang terampil dalam mengasah jurus pedangnya. Akibatnya, niat pedangnya telah mencapai titik di mana ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi ketajaman gerakan pedangnya masih berada di level yang sama dengan Ziting. Namun, dalam situasi seperti ini, apakah ini saat yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu? Ini terlalu mengecewakan. Lu Jiajia kesal, dan cahaya bintang di matanya yang jernih berubah menjadi cahaya pedang, sedikit tajam. Ning Changjiu bertanya, apa? Apakah Anda tidak puas dengan komentar guru? Lu Jiajia bukanlah wanita yang tidak masuk akal. Ia berkata dengan lembut, di masa depan, aku akan berlatih ilmu pedangku dengan tekun. Di masa depan, tanya Ning Changjiu sambil tersenyum. Bagaimana dengan sekarang? Lu Jiajia tampak muram. Sekarang, aku tidak begitu mengerti. Ning Changjiu berkata, sebagai murid kesayanganku, kau begitu ceroboh dalam berlatih ilmu pedang. Tentu saja, kau tidak memenuhi syarat. Meskipun aku kasihan padamu, aku tidak bisa membebaskanmu dari hukuman. Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam. Ia samar-samar tahu bahwa Ning Changjiu memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mengasah kesombongannya. Mana ada guru yang selalu merendahkan muridnya seperti ini? Sungguh keterlaluan. Ia merentangkan tangannya dan berkata, kau menghukumku. Ning Changjiu dengan lembut mendorong tangannya ke belakang dan berkata, ini tangan yang memegang pedang. Aku tak tega memukulnya. Lu Jiajia mendengus pelan, dengan lembut memasukkan kembali pedang ke sarungnya, dan berkata dengan nada tidak puas, kau apa yang kau inginkan? Ning Changjiu dengan lembut memainkan rambut halusnya dan berkata, ingatlah untuk menggunakan bahasa hormat saat berbicara dengan gurumu. Lu Jiajia menarik napas, berpikir bahwa ini hari pertamamu kembali dan kau sudah begitu menderita, jadi aku akan menurutimu. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena tidak bisa bersamamu selama ini. Ia berkata dengan lembut, guru, bagaimana kau ingin menghukum muridmu? Ning Changjiu mendengar kata-kata itu, menatap alisnya yang lembut dan patuh, menahan api yang membubung di perut bagian bawahnya, menahan tangannya yang sedang memasukkan pedang kembali ke sarungnya, lalu memegang tangannya, dengan lembut menarik pedang itu, dan dengan santai menancapkannya ke tanah lunak di sampingnya. Lu Jiajia sedikit bingung, tidak yakin apa yang akan dilakukan Ning Changjiu. Kemudian, ia menggigil dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menjerit pelan. Dunia berguncang hebat di depan matanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membentak, apa yang kau lakukan? Ning Changjiu tiba-tiba menarik tangannya, mendekapnya, lalu mengangkatnya dan berjalan ke dinding, lalu menurunkannya dengan lembut. Ia melepaskan sarung pedang di pinggangnya, menimbangnya, tersenyum, menunjuk ke dinding, dan berkata, berbaringlah di sana. Jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Ia menatap sarung pedang di tangan Ning Changjiu, membayangkan dirinya membelakangi Ning Changjiu. Dengan tangan di dinding, ia samar-samar memahami sesuatu. Ia tak bisa lagi tenang, pipinya memerah, dan ia berbisik, Anda. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Tentu saja ini hukuman, kata Ning Changjiu tegas. Telinga Lu Jiajia memerah membayangkan adegan memalukan itu. Ia untuk sementara waktu melepaskan harga dirinya dan memohon, saya tahu saya salah. Tuan, maafkan saya kali ini. Saya akan berlatih pedang dengan tekun mulai sekarang. Kata-kata Ning Changjiu tiba-tiba menjadi lebih kasar, hampir seperti memerintah, turun. Berpeganganlah pada dinding. Kata-katanya terasa begitu memikat, dan jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Tanpa sadar ia berbalik. Kemudian, setelah ragu sejenak, ia mencondongkan tubuh ke depan, tangannya yang halus bertumpu pada dinding tanah yang kasar. Ia mengenakan ikat pinggang hitam, mengikatnya erat-erat. Lekuk tubuhnya yang mengikuti tulang punggungnya seakan patah di sini, dan ujung roknya menopang lekuk tubuhnya yang halus dengan sangat kuat. Lekuk tubuhnya yang cembung menyimpan keindahan yang tak terelakkan. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, memegang sarung pedang di tangan kanannya, dan menekan tangan kirinya ke pinggang ramping Lu Jiajia, membuatnya semakin melorot. Ning Changjiu berkata, hari ini, guru akan menghukum murid ini dengan keras karena telah malas berlatih pedang. Lu Jiajia menekan tangannya ke dinding tanah, kukunya sedikit menancap. Kepalanya yang halus tertunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Meskipun ia tidak bisa melihat ke belakang, ia tahu ia berada dalam posisi yang sangat malu. Mendengar kata-kata Ning Changjiu, tanpa sadar ia bersenandung pelan, tetapi kemudian suara lain menenggelamkan dengungan itu, mengubahnya menjadi erangan kesakitan.
Krak, sarung kayu itu jatuh dengan bunyi yang tajam dan tajam seperti penggaris, bagian yang lunak itu penyok, garis-garis halusnya bergetar dari dalam keluar, memancar keluar dari titik tempat sarung itu mendarat. Meskipun Lu Jiajia sudah siap, rasa sakit yang bercampur malu masih menusuk hatinya, membakar daun telinganya. Ia langsung teringat bagaimana ia telah memukul Ning Changjiu di depan umum. Kebenciannya terlalu kuat, beberapa retakan tajam bergema, dan kaki Lu Jiajia menegang, cengkeramannya di dinding semakin erat. Untungnya, mereka sendirian di sini, jika ada orang dari 4 puncak yang menyaksikan ini, hati mereka pasti akan hancur. Murid, kau cukup paham dengan aturan dan tata tertib sekte. Berapa banyak hukuman yang harus kau terima karena menentang guru dan malas berlatih pedang? Ning Changjiu bertanya setelah jeda. Lu Jiajia merasakan sakit di belakangnya, malu, pikirannya kacau. Ning Changjiu selesai berbicara, tetapi sebelum ia sempat menjawab, ia menerima pukulan lagi. Ia akhirnya menyadari apa yang ia katakan dan berkata, masing-masing dari mereka harus menerima tongkat disiplin. Ia ingin bicara lebih sedikit, tetapi karena takut Ning Changjiu menjebaknya untuk menuduhnya menipu gurunya, ia menjawab dengan jujur, masing-masing dari mereka harus menerima 30 tongkat disiplin. Totalnya 60. Ning Changjiu mengangguk pelan, dan suara tamparan yang tajam serta gelombang salju yang bergoyang sesekali terdengar di malam hari. Rasa sakit dan malu melonjak, ilmu pedang Lu Jiajia tak henti-hentinya. Aura seorang guru yang ia pegang selama bertahun-tahun hancur satu per satu. Ia membayangkan ekspresi Ning Changjiu saat itu. Dia jelas 8 tahun lebih muda darinya, namun ia telah menyetujui seorang laki-laki yang 8 tahun lebih muda darinya. Aku pasti sakit. Wajahnya memerah, seolah-olah ia telah minum sepanjang malam. Namun rasa sakit itu, bercampur dengan emosi yang kompleks, terasa begitu familiar. Ya, jauh sebelum mereka berpisah, saat ia masih resmi menjadi tuannya, Ning Changjiu pernah memeluknya dan memukulnya pelan. Setiap kenangan saat itu terasa seperti kemarin, seperti mimpi yang membekas, dan secercah kasih sayang di antara mereka semakin terasa di hari-hari berikutnya, termasuk pukulan itu. Hingga larut malam, ia akan mematahkan ranting-ranting bambu dan memukul dirinya sendiri dengan kekuatan yang sama seperti yang ia ingat. Ia menggunakan pukulan tak terlupakan itu sebagai pengingat, takut Ning Changjiu tak akan pernah kembali, dan ingatan itu akan memudar seiring waktu. Namun ia tak pernah bisa meniru perasaan itu, dan setiap kali mengingatnya, ia merasa malu dan marah, jadi ia mematahkan ranting mati dan melemparkannya keluar jendela. Sekarang, tampaknya banyak ranting mati yang patah menumpuk di luar jendela. Sebenarnya, ia samar-samar menantikannya, bukan? Kini perasaan yang telah lama hilang itu kembali menyergapnya, dan kenangan bertarung melawan Jiuying bersamanya muncul di wajahnya bersamaan. Emosi hidup dan mati begitu kuat sehingga tak berkurang sedikit pun bahkan setelah 2 tahun. Awalnya ia hanya berpegangan pada dinding dengan tangannya, tetapi kemudian tubuhnya lemas, dan lengan putih rampingnya pun ikut bertumpu di atasnya. Ning Changjiu sesekali mengajukan beberapa pertanyaan memalukan, dan jawabannya berubah menjadi erangan kesakitan. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan ia mengira hukumannya telah berakhir. Saat hendak berdiri, tubuhnya diangkat oleh Ning Changjiu. Dunia kembali jungkir balik di matanya. Ia berbaring tengkurap, rambutnya tergerai, perutnya menempel pada sesuatu. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia kini berbaring di pangkuan Ning Changjiu. Sentuhan kayu keras itu telah berubah menjadi tangan. Tangan-tangan terkutuk itu perlahan-lahan menghancurkan martabat seorang guru yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, mengubahnya menjadi murid yang berperilaku baik dan lembut. Sebuah suara yang jelas bergema tanpa henti. Apakah kau tahu kau salah? Tanya Ning Changjiu. Apa yang benar atau salah? Jelas kaulah yang menginginkan ini. Lu Jiajia mengerti, tetapi sebagai seorang wanita abadi pedang dengan ilmu pedang dan alam yang tak tertandingi, bagaimana mungkin ia bisa menahan diri ketika dihukum seperti ini oleh seorang pemuda yang 8 tahun lebih muda darinya? Murid, aku tahu aku salah. Guru, maafkan aku. Namun, semakin ia meminta maaf, semakin intensif serangan Ning Changjiu. Di tengah suara gemeretak itu, Lu Jiajia terbaring lemas di tanah. Setelah sekian lama, hujan deras berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyapu perbukitan, dan hujan musim semi berubah menjadi angin lalu menjadi musim semi. Ning Changjiu tak bisa lagi mengendalikan diri. Ia memeluk tubuh anggun muridnya yang cantik di pangkuannya dan hendak menciumnya, tetapi Lu Jiajia dengan lembut menekan dadanya dan mendorongnya. Wajah cantik wanita itu sudah terasa panas membara. Ning Changjiu bertanya dengan bingung, murid ini kecanduan dipukuli, dan ingin menentang gurunya lagi. Lu Jiajia berbisik, sekarang pertengahan musim panas, dan bunga teratai di kota Liantian sedang mekar. Kau bilang akan mengajakku melihatnya. Ning Changjiu mengenang masa lebih dari 2 tahun yang lalu, menatap matanya yang memabukkan, dan berkata, baiklah, pas sekali, aku juga punya 3 cerita untuk diceritakan kepadamu. Ning Changjiu berjalan memasuki kota Liantian yang sudah lama tak dilihatnya. Malam di kota itu begitu sunyi.
Ia dan Lu Jiajia berjalan menyusuri gang-gang yang berliku, meminjam beberapa guci anggur lembut dari rumah lama Zhang Qiyu, lalu berjalan bergandengan tangan dengan Lu Jiajia di sepanjang jalan yang diterangi cahaya bulan. Mereka meminjam perahu teratai di tepi kolam teratai, dan mereka berdua membawa perahu itu ke air bersama, mengapung di kolam tempat bintang-bintang bergoyang. Dalam perjalanan ke sana, Ning Changjiu dengan santai memotong sebatang bambu, mengukirnya menjadi seruling dengan pedangnya, menempelkannya ke bibir, dan memainkannya dengan santai. Seruling itu terdengar merdu, begitu pula perahunya. Lu Jiajia berdiri di ujung tempat tidur, menatap hamparan langit berbintang yang luas, mendengarkan alunan seruling yang panjang dan berlama-lama, dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kepedihan batinnya. Kepedihan batin itu terasa seperti sebuah ramalan. Dalam mimpi iblisnya, ia adalah tuannya. Saat itu, mereka sering menyusuri sungai, menari mengikuti alunan seruling, alunan anggun bagaikan mimpi yang telah lama hilang. Waktu mengalir bagai sungai, sudah berapa tahun berlalu. Pagi hari, kulihat burung layang-layang bermigrasi, hatiku melayang ke sungai Yangtze dan Huaihe. Senja hari, kupandangi sang penggembala sapi, perasaanku melayang ke sungai Yang dan Yue. Pagi hari, kutangisi duka, dan malam hari, hatiku dipenuhi 1000 pikiran. Entah aku hidup atau mati. Lu Jiajia bernyanyi bersama seruling, suaranya yang lembut bagai irama angin malam musim panas, membawa mimpi yang telah lama dinantikan, saat mereka mengembara bersama di kolam yang ditumbuhi bunga lili. Perahu teratai semakin menjauh dari tepian. Alunan seruling pun memudar. Dedaunan teratai yang luas mengelilingi perahu, membawa uap air. Ning Changjiu menatap punggungnya yang berdiri di haluan perahu dan memandang ke kejauhan dengan ekspresi lembut. Ia tak kuasa menahan diri untuk bercanda, "Jiajia, kenapa kau tidak duduk di sebelahku?" Lu Jiajia berbalik sedikit dan berkata dengan kesal, "Beraninya kau berkata begitu?" Saat ini, masih ada bekas jari merah muda di bagian lembut di bawah jubah pedangnya. Lu Jiajia menatap kolam yang memantulkan bintang-bintang dan berkata lembut, "Aku sudah lama mendengar tentang tempat ini, tetapi aku jarang bepergian karena pertemuan suksesi pemimpin sekte. Aku hanya mendengar tentang pemandangannya yang indah, tetapi aku tidak pernah menjadi orang yang ada di lukisan itu." Ning Changjiu memandangi bunga teratai di kolam. Terakhir kali dia datang ke sini adalah 2 tahun yang lalu. Saat itu, adik perempuannya duduk di sebelahnya. Dia bertanya dengan lembut, "Di mana Xiaoling? Apakah dia baik-baik saja?" Lu Jiajia berkata dengan menyesal, "Kau pulang agak terlambat. Sebulan yang lalu, Xiaoling dikirim ke Sekte Roh Kuno di Dataran Tengah untuk berlatih. Dia menunggumu selama 2 tahun, tetapi kau tidak menunggu kepulanganmu." Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kita pasti akan bertemu lagi di kehidupan nyata. Lain kali aku pergi ke Dataran Tengah untuk menemuinya, aku yakin Xiaoling sudah menjadi dewa pedang kecil saat kita bertemu." Lu Jiajia tersenyum dan berkata, "Nona Xianger juga sudah menunggumu." Ning Changjiu teringat gadis yang murni dan cantik dalam balutan putih dan menawan dalam balutan hitam. Ekspresinya tampak bingung. Ia bertanya, "Zhao Xianger berada di alam mana sekarang? Kau tak perlu menyebutkan nama lengkapnya." Lu Jiajia mendengus pelan. Dia memasuki alam Istana Ungu lebih dari setengah tahun yang lalu, dan alamnya sedang berkembang pesat. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berbisik, "Kalau begitu, mari kita rahasiakan kepulanganku darinya untuk sementara waktu." "Kenapa? Aku masih kesulitan dengan kultivasiku. Jika aku bertemu dengannya sekarang, mungkin aku akan dipukuli lagi." Ning Changjiu menghela napas dan berpikir. Jika bukan karena kebaikan yang telah ia lakukan untuk roh pedang, ia pasti sudah langsung pergi ke negara Zhao untuk menemuinya setelah malam ini. Ia berbisik, "Sekarang aku gurumu. Statusku berbeda. Jika dia memukulku lagi, aku yakin aku akan patah hati." Lu Jiajia terkekeh pelan. "Guru, terkadang kau juga takut." Ning Changjiu menatap wajah cantiknya, matanya melengkung membentuk senyum, dan merasakan sedikit rasa gatal di hatinya. Seolah-olah bulan sabit di langit telah dirampas cahayanya. "Beraninya muridmu berbicara seperti itu. Sepertinya aku belum cukup mampu mendisiplinkanmu," kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Lu Jiajia teringat kata-kata Zhao Xianger saat mereka bertengkar, ketika Zhao Xianger mengancam akan memukulnya. Hatinya mendidih, dan ia berkata pelan, "Seperti yang diharapkan dari kekasih masa kecil, kita berpikir dan bertindak hampir sama." Ning Changjiu mendengar sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Ia tersenyum, lalu meraih lengan Lu Jiajia dan memeluknya dengan lembut. Lu Jiajia tidak berani duduk, jadi ia berlutut di hadapannya, gaun seputih saljunya tersampir lembut di tubuhnya. Ning Changjiu bertanya, "Apakah kau kesal, muridku?" Melihatnya berpura-pura tidak tahu, Lu Jiajia menjawab, "Ya, aku salahkan kau karena pulang terlambat." Bunga-bunga teratai di kolam sudah tidur. Di siang hari, mereka akan terlihat indah. Ning Changjiu menepis pertanyaan itu, berkata, "Jiajia bilang mereka harus mekar, jadi biarkan saja mereka mekar." Kekuatan waktu perlahan terungkap, menyelimuti kolam teratai. Begitulah hidup, menggunakan harta milik seorang wanita untuk menyenangkan wanita lain. Ning Changjiu merasakan sedikit rasa bersalah saat ia mengerahkan kekuatannya terhadap waktu.
Lu Jiajia melihat sekeliling. Seolah tak menyadari ritme matahari dan bulan, bunga-bunga teratai perlahan terbangun seiring perahu hanyut. Jauh di dalam bunga-bunga teratai, aroma lembut tercium. Galaksi tampak kabur, pemandangan yang memabukkan. Bunga teratai yang mekar memeluknya. Kerinduannya akhirnya terwujud, dan Lu Jiajia terdiam, ia merasakan hatinya dipenuhi bunga teratai salju. Namun ia masih menggenggam tangan Ning Changjiu, dengan lembut menasihatinya, jangan gunakan kekuatanmu sembarangan. Ning Changjiu memeluk tubuh lembutnya dan berkata singkat, apakah kau menyukainya? Lu Jiajia mengusap rambutnya dengan lembut. Angin malam yang lembut mendorong perahu, dan di tengah aroma teratai yang masih tertinggal, daun-daun teratai yang tinggi tampak seperti payung yang melindungi pandangan, sosok mereka semakin kabur di langit malam yang diterangi cahaya bulan. Ketika gairah mereka mencapai puncaknya, Ning Changjiu menatap wajahnya yang selembut salju. Tatapan dingin dan jernih di antara alisnya, aroma lembut di bibirnya, semuanya merupakan keindahan yang tak terlukiskan sebagai keindahan duniawi. Ning Changjiu menekan bahunya dan menciumnya dengan lembut. Mereka memejamkan mata bersamaan, lidah mereka bersentuhan dan keluar seperti bisikan. Ning Changjiu kembali menekannya, menekan tubuh Lu Jiajia yang ramping ke perahu. Setelah ciuman itu, Lu Jiajia tampak terkuras abis. Ia berbaring di tempat tidur dengan pakaian putihnya, diam-diam menatap Ning Changjiu, senyum tipis tersungging di bibirnya yang basah, tak lagi meronta. Ku bilang aku akan menceritakan 3 kisah, kata Ning Changjiu. Tanya Lu Jiajia lembut, apa saja? 3 fabel. Yang pertama, tangan Ning Changjiu dengan cekatan mengangkat pinggangnya. Yang pertama tentang pria yang berpura-pura tuli terhadap sesuatu. Lu Jiajia bingung, tetapi sabuk giok yang tersampir di lereng gunung sudah seperti awan kemerahan yang melayang tertiup angin. Ia secara naluriah mencoba meronta, tetapi Ning Changjiu menahan tangannya. Maka, ia pun menyaksikan tanpa daya saat jubah pedangnya yang miring perlahan tersingkap. Di balik tubuh pedang alaminya, kulitnya bersinar dengan rona yang tak terlukiskan, bagai batu giok terbaik, namun dengan kelembutan masa muda. Setelah bertahun-tahun, sejak Ning Changjiu pertama kali bertemu dengannya dan melepas pakaiannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, sosok yang luar biasa anggun ini akhirnya menghilang bagai kabut, perlahan memperlihatkan pegunungan yang bergulung di belakangnya, setiap garis keindahan yang menakjubkan. Sabuk giok yang melilitnya juga dilepas. Semuanya persis seperti yang digambarkan Ning Changjiu hari itu di puncak Tianku, bahkan lebih bergejolak daripada yang dibayangkannya. Lu Jiajia menarik selembar daun teratai menutupi wajahnya. Kemudian, telinganya ditutup. Penutupan itu setengah hati, hampir tidak efektif, tetapi sebaliknya, daun telinganya yang terbakar dimainkan seperti barang antik, sebuah karya seni yang diukir dari ember, namun selembut batu giok. Sementara Lu Jiajia merasa emosinya tidak stabil, Ning Changjiu mulai mencuri lonceng itu. Tapi itu sama sekali bukan lonceng. Itu jelas lonceng giok yang terbalik. Lonceng giok ini menyerupai harta karun yang lembut, halus, dan langka, muncul dari kolam bunga teratai. Bahkan burung-burung malam pun berhasrat mencurinya dan menjadikannya milik mereka. Lonceng kecil di atas lonceng itu dipatuk tanpa henti. Lonceng merah menyala itu menyerupai porselen merah dari tungku pembakaran Kekaisaran Zhao, halus dan indah, sebuah karya yang tiada duanya. Lonceng itu bergetar tertiup angin, lalu seekor burung pencuri kecil yang gelisah dengan lembut mematuk dan menariknya, mencoba membawanya pergi. Namun lonceng itu terhubung dengan lonceng giok, jadi bagaimana mungkin lonceng itu dicuri? Burung pencuri ini jelas-jelas sedang berhayal. Namun, burung kecil itu menolak menyerah, mematuknya tanpa henti, sesekali menjulurkan lidahnya seolah ingin melelehkannya. Dengan telinga setengah tertutup, lonceng itu tidak dicuri, melainkan gunung-gunung menjulang, meliuk-liukkan lengkungannya yang halus. Suara angin menyerupai senandung seorang wanita, gemerisik dakwit seperti isak tangis seorang wanita cantik. Angin bertiup kencang, rumput bebek berhamburan, seolah hujan gunung akan turun, bagai aliran air yang deras. Kisah kedua, kelinci giok menumbuk obat merah. Pencuri kecil yang gagal mencuri lonceng itu mulai menceritakan kisah kedua. Kabut yang menutupi separuh gunung lainnya perlahan sirna oleh angin. Berbeda dengan lengkungan megah sebelumnya, tempat ini sempit dan datar, ramping dan menakjubkan, tak tersentuh debu. Hanya di tengah gunung tumbuh sepetak rumput harum, bergerombol, halus dan ramping, seperti pulau terpencil yang akan tenggelam dalam angin dan hujan. Perahu teratai bergoyang, air beriak, dan cahaya bulan yang lembut semakin terfragmentasi. Dalam cahaya yang mengalir, pakaian dan rok putih semuanya terkulai di air. Pembukaan kisah ini sangat panjang, seperti angin yang jauh dan berkelok-kelok. Namun setiap kisah memiliki awal. Namun Lu Jiajia tak dapat menahan perasaan bahwa Ning Changjiu telah menipunya. Itu bukan kelinci giok dalam cerita, melainkan naga giok lincah yang menjelajahi dunia. Di istana Guanghan, kelinci giok, memegang palu giok, dengan lembut memukulkannya ke dalam alur. Di dalam alur giok, sekuntum bunga obat merah dengan kelopak halus terungkap. Ini adalah bunga surgawi, mekar berlapis-lapis, mekar hanya sekali seumur hidupnya.
Maka palu giok memukul dengan dahsyat, menghancurkan bunga itu sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi cairan merah cerah. Beberapa mengotori palu, beberapa dengan lembut mengalir keluar. Bunga itu hanya mekar sekali seumur hidupnya, dan layu hanya sekali. Kelinci giok, yang mengasihani layunya, mendengar erangan kesakitannya, dan bergerak lebih lembut dan perlahan. Namun bunga merah itu telah hancur, aromanya mengalir seperti giok. Inilah keindahan terindah di bumi. Siapa yang tahan untuk tidak memetiknya? Pukulan cairan itu semakin cepat, dan bunga itu tampak seperti air yang telah disiram selama 10.000 tahun. Dari kelopaknya yang tampak halus, sari buah mengalir deras. Kisah kedua telah diceritakan tanpa disadari. Kisah ketiga, kalau tidak heboh, pasti akan sukses besar, bisik Ning Changjiu di telinganya. Lu Jiajia bingung. Ia bisa memahami dua kisah pertama, tapi bagaimana dengan kisah ketiga? Tak lama kemudian, ia mengerti. Ialah yang ada di dalam kisah itu. Kali ini, ia menjadi burung peri dalam kisah itu, minum es dan berbaring di salju selama lebih dari 20 tahun, tak pernah berbicara sepatah kata pun. Dan hari ini, saat kisah kedua mencapai klimaksnya, burung peri itu, seakan tertusuk anak panah, tiba-tiba melebarkan sayapnya dan berteriak, teriakan yang menggema dan melengking. Salju di gunung runtuh bersama teriakan itu, berubah menjadi ombak putih yang bergelombang. Di dalam palung obat yang ditumbuk kelinci giok, air mata air yang jernih bukan lagi tetesan kecil, melainkan air terjun yang mengalir deras ribuan mil. Jika ia tak bernyanyi, ia akan baik-baik saja, tetapi ketika ia bernyanyi, ia akan menjadi panjang dan tak berujung, tangisan yang memilukan. Di tempat lain, rambut hitam panjangnya juga tergerai ke air, hanyut bersama perahu. Ning Changjiu selesai menceritakan 3 kisah. Kisah-kisah ini tak akan pernah ia lupakan. Guci-guci anggur beras fermentasi dibuka, dan mereka mulai minum. Aroma anggur menyebar, dan suara kicau burung serta tarian burung layang-layang bergema, bagaikan pesta pora dinasti yang makmur, siang dan malam. Di atas perahu teratai, mereka tidur berpelukan. Hanya cahaya bulan yang jernih dan langit berbintang yang luas menerangi mereka, menyelimuti mereka dengan selimut tipis. Dalam mimpinya yang mabuk, Lu Jiajia seakan kembali ke jeritan iblis dalam dirinya. Suara seruling yang panjang dan berlama-lama itu tak henti-hentinya dan tak tersapu oleh angin musim semi. Ia meraba-raba tangannya dan mengambil seruling yang telah disimpan Ning Changjiu sebelumnya, lalu mulai memainkannya dengan santai. Namun entah mengapa, sekuat apapun ia berusaha, ia tak bersuara. Ning Changjiu bersenandung pelan dan samar-samar membuka matanya. Ia menatap wanita cantik yang mabuk memainkan seruling di bawah sinar rembulan. Keindahan profil mereka yang tak tertandingi adalah mimpi yang paling tidak ingin ia bangun. Ikan di bawah air seakan bisa mendengar suara seruling. Mimpi ikan itu tiba-tiba pecah dan berhamburan menjadi beberapa riak. Perahu teratai itu pun hanyut di air, dan mimpi-mimpi jernih di atas perahu itu mengalahkan langit berbintang. Cahaya rembulan menari-nari, bunga teratai bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi, dan perahu telah kehilangan jalan pulang. Suara seruling Phoenix seorang wanita bergemuruh, cahaya dari pot giok berputar-putar. Di atas perahu, gaun tipis menyembunyikan sosoknya yang halus, kerahnya bermandikan cahaya rembulan dan aroma bunga. Lu Jiajia, setelah memainkan lagu di bawah rembulan dalam mimpinya, bersandar di sisinya, helaian rambut hitam panjangnya sekali lagi mengalir ke air, mengapung lembut seperti rumput air yang lembut dan terurai. Perahu teratai berputar dan bergoyang. Ning Changjiu, dalam mimpinya yang mabuk, membuka matanya sedikit. Langit yang dipenuhi bintang terpantul dalam penglihatannya, perlahan berputar. Dia tidak tahu apakah itu bintang yang bergerak, atau perahu yang hanyut mengikuti arus. Dia hanya tahu bahwa selama lebih dari 2 tahun, dia tidak pernah merasa sesantai ini. Angin sore memabukkan kekasihnya. Malam perlahan kehilangan warna-warna pekatnya yang pekat. Timur sudah menyingsing. Ning Changjiu, yang tak mampu menahan alkohol, terbangun lebih lambat lagi. Ia membuka matanya dan melihat sosok putih yang kesepian dan dingin, duduk di haluan perahu. Bunga-bunga teratai di kolam, setengah tertidur dan setengah terjaga, merangkulnya. Suling bambu diletakkan di samping pakaiannya, pedang giok tersampir di lututnya, bahunya tegak, dan noda air di rambut hitam dan pakaian putihnya telah kering oleh api pedang. Ketika sosok giok berpakaian putih itu muncul di matanya, Ning Changjiu tiba-tiba tercerahkan, seolah-olah ia melihat Dewi. Sungai Luo mengapung di atas air. Temperamen Lu Jiajia kembali dingin dan murni. Kisah semalam telah berakhir, dan bunga-bunga prem musim dingin diselimuti salju baru, mekar dengan tenang. Ning Changjiu berdiri dan memandangi sosok wanita berwarna giok itu dalam cahaya pagi yang redup, seolah-olah ia telah kembali ke masa ketika hujan deras mengguyur kota kekaisaran. Di istana yang gelap tahun itu, cahaya pedang yang terang menerangi separuh kota di tengah hujan. Meskipun ia tidak memberi tahu siapapun saat itu, hatinya tergerak oleh sosok punggung yang jernih dan dingin yang berbeda dari dunia ini. Ning Changjiu berjalan di belakangnya, mengulurkan tangannya dengan ragu, dan mengangkat rambut halusnya. Jari-jarinya yang kurus mengalir di antara rambut hitamnya seperti air. Lu Jiajia tak tergerak dan terus menatap matahari terbit di hadapannya.
Ning Changjiu menjadi lebih agresif, mengulurkan tangan, dan dengan lembut memeluknya. Wanita yang begitu dingin dan acuh tak acuh itu tampak tak tergerak oleh pelukan pemuda itu. Ia menggenggam lonceng giok lembut yang tersembunyi di balik pakaiannya, lalu perlahan berubah menjadi mangkuk giok, lalu piring giok, lalu kue salju. Akhirnya, dengan sentakan tiba-tiba, lonceng itu kembali ke bentuk aslinya, bergetar dan menjulang tinggi. Lu Jiajia mendengus pelan dan berkata dengan tenang, "Apa kau belum puas menggodaku?" Ning Changjiu berkata, "Bukan hanya satu malam, tapi seumur hidup." Lu Jiajia berkata dengan tenang, "Kita sudah lama berpisah, dan karena tidak mudah bagimu untuk kembali, aku akan memanjakanmu selama beberapa hari. Tapi kau tidak bisa melakukan ini lagi setelah kita kembali ke puncak." Ning Changjiu duduk di sampingnya, menepuk lututnya dengan lembut, dan berkata, "Beraninya muridmu berbicara seperti ini lagi kepadaku. Sepertinya aku tidak mendisiplinkanmu dengan cukup baik tadi malam." Lu Jiajia memperhatikannya menepuk lututnya, mengingat kembali kejadian memalukan itu. Dari kecil hingga dewasa, ia telah terluka, berdarah, dan bahkan beberapa kali bertemu dengan dewa kematian sejak ia belajar ilmu pedang secara otodidak, tetapi ia tidak pernah diganggu seperti ini, apalagi anak laki-laki itu 8 tahun lebih muda darinya. Bagaimana mungkin ia bertemu dengan murid terkutuk seperti itu? Ia telah menunggu di luar jurang selama 2 tahun terakhir, tetapi yang ia dapatkan sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun ia berpikir begitu, pipi Baizan tetap saja memanas. "Kau ingin memukulku lagi?" Mata Lu Jiajia menjadi gelap. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Ini tampak seperti hukuman, tapi bukan." Hah? Lu Jiajia sedikit bingung. Ning Changjiu berkata, "Muridku terlahir dengan roh pedang, dan aku menggunakan gagak emas untuk memurnikan embrio pedangmu menjadi tubuh pedang. Sekarang kau adalah pedang. Sebelum pedang menjadi pedang yang benar-benar terkenal di dunia, ia harus melalui ribuan kali penempaan dan penempaan. Bayangkan para pandai besi mengayunkan palu untuk menempa pedang, bukankah persis sama? Tapi bagaimanapun juga, Jiajia adalah muridku yang berharga, jadi aku jauh lebih lembut." Lu Jiajia sedikit mengernyit. Ia tak akan pernah percaya omong kosong Ning Changjiu, tetapi ia tidak tahu apakah itu ilusi, ia justru merasa tubuh pedangnya selangkah lebih dekat, dan ada perasaan samar harmoni antara manusia dan alam. Setelah Ning Changjiu selesai berbicara, ia tidak menunggu ejekan dan sarkasme wanita itu, tetapi melihat kelopak matanya sedikit terkulai, seolah-olah ia benar-benar berpikir serius. Murid ini terlalu bodoh. Atau karena aku mengatakan ini, jadi dia mau memikirkannya lebih lanjut. Hati Ning Changjiu melunak. Namun, meskipun berhati lembut, ia tak mungkin melewatkan kesempatan emas ini. Melihat sikap Lu Jiajia yang acuh tak acuh dan acuh tak acuh, ia tak bisa menahan diri untuk mengingat pelukan mesra mereka tadi malam, merasa bahwa kedua sosok mereka tak mungkin menyatu. "Kalau kau tak percaya, aku akan menggunakan gagak emas untuk memperkuat tubuhmu lagi. Kau akan tahu setelah mencobanya," lanjut Ning Changjiu. "Aku sekarang telah memasuki Istana Ungu, dan gagak emas tak lagi seperti sebelumnya. Ukurannya pas untuk membantumu melewati tahap akhir ini." Lu Jiajia terkekeh pelan, "Tidak sama sekarang. Apa burungnya sudah lebih besar?" Ning Changjiu kehilangan ketenangannya mendengar ini. Ia tersenyum, "Bagaimana kalau kita coba lihat saja?" Gaun seputih saljunya terlepas, setengah menutupi bagian depan dan setengah lagi mengumpul di pinggangnya. Seperti malam-malam itu, Ning Changjiu mengulurkan jarinya, dan gagak emas menembus Istana Ungu, berlama-lama di antara jari-jarinya dan menyentuh punggung ramping Lu Jiajia. Saat gagak emas menyentuhnya, tulang kupu-kupu di kedua sisi tulang belakangnya menjadi lebih jelas, dan tubuh wanita itu menegang. Ia bisa merasakan sesuatu menerangi tubuhnya, berkobar dengan cahaya. Di tengah gelombang emas yang telah lama hilang ini, darahnya mulai berdesir, memancar dengan niat pedang tajam dari titik-titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang ini tampaknya selaras secara alami dengan gagak emas, saling mengejar dan memancarkan lebih banyak cahaya. Gagak emas mencapai ujung luar embrio pedang. Embrio pedang yang lembut itu telah hampir sepenuhnya disempurnakan, hanya tersisa sisa-sisa terakhir. Ning Changjiu memerintahkan gagak emas untuk menggoda embrio pedang itu. Namun Lu Jiajia bukan lagi wanita dari alam panjang umur yang akan membiarkannya menggodanya. Lu Jiajia duduk bersila, tangannya menekan pakaiannya, hatinya setenang air, ekspresinya tenang. Ning Changjiu sedikit mengernyit, tahu ia sedang menahannya, tetapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan. Gagak emas membentangkan sayapnya dan meraung, api keemasannya berkobar bagai hujan. Embrio pedang itu bagaikan pulau terpencil yang dikelilingi badai, terumbu karangnya terus terkelupas, meleleh sedikit demi sedikit ke laut. Akhirnya, Lu Jiajia tak kuasa menahan diri dan mengerang pelan. Rasanya seperti duel antar master, jika pihak yang bertahan menunjukkan sedikit saja kelemahan, keruntuhan yang terjadi bisa seperti bendungan jebol. Tubuh Lu Jiajia yang sedingin es mulai memanas, pipinya memerah sebelum cahaya pagi. Cahaya langit menerpa dari kejauhan, rambut hitamnya yang tergerai bermandikan sinar matahari pagi yang tak terhitung jumlahnya.
Kakinya yang telanjang mulai melengkung ke dalam, kedua tangannya, yang dulu tergenggam seperti segel teratai Guanyin, kini tergenggam erat. Untungnya, kultivasinya yang tekun selama 2 tahun terakhir telah menyempurnakan embrio pedang hingga batasnya. Gagak emas melelehkan embrio pedang itu sepenuhnya. Teriakan lantang bergema di langit dan bumi. Bagaikan pedang baru yang memantulkan cahaya pagi, kulit Lu Jiajia tiba-tiba berkilauan dengan ribuan titik cahaya tajam. Pedang dan tubuhnya menyatu sepenuhnya. Penyatuan pedang dan roh jarang terjadi, dan sepanjang sejarah, hanya segelintir individu yang berhasil mengintegrasikan roh pedang sepenuhnya ke dalam diri mereka sendiri. Sebelum Lu Jiajia sempat memproses kesadaran ini, tubuhnya terpelintir kembali. Sebelum kehangatan sempat memudar tertiup angin sejuk, jubah putih saljunya telah dilucuti. Proses penempaan pedang pun dimulai. Proses penempaan pedang melibatkan banyak langkah. Setiap pedang terkenal, yang lahir tampak sulit diatur, membutuhkan penempaan berulang untuk menjinakkannya. Tangan Ning Changjiu adalah palu yang menempa besi. Pedang itu bertumpu di lututnya, menempa untuk waktu yang lama, berdenyut dari putih menjadi merah muda cemerlang, dan dari merah muda cemerlang menjadi merah tua. Pedang itu berderak dengan suara yang nyaring dan nyaring, meninggalkan jejak sidik jari yang tak terhitung jumlahnya. Melodi pedang yang rendah dan bertahan lama menyerupai melodi alat musik gesek, suara yang perlahan memudar, nada kompromi dan penyerahan diri. Tidak seperti tadi malam, pedang itu kini tanpa sarung. Sebelum matahari pagi terbit, matahari lain juga terbit. Penempaan pedang memasuki fase kedua. Kali ini, kisahnya mengisahkan Jingwei yang memenuhi lautan. Burung dewa Jingwei berusaha memenuhi perairan dalam, tetapi hal ini membuat sang dewa laut murka, memicu angin dan ombak yang lebih dahsyat dan bergejolak, bagaikan menggali sumur dan menemukan mata air. Jingwei melawan angin dan hujan, maju mundur tanpa rasa takut, seolah tak akan pergi hingga ombak yang mengamuk mereda. Perahu teratai yang bergoyang mengagetkan ikan yang baru terbangun. Salju putih dingin yang tadinya tertahan di haluan perahu kini mencair kembali di dalamnya, aromanya yang lembut tak berkurang, justru semakin kuat. Matahari pagi menerobos cakrawala dan perlahan terbit. Bunga-bunga teratai di kolam berputar-putar membentuk awan merah tua. Kicauan bunga teratai memudar. Di tengah air yang lembut dan bersalju, Jingwei memenuhi lautan. Di antara 2 bulan yang hangat, kelinci giok perlahan menarik alu gioknya, dan cairan obat pucat itu meluap dengan lembut, bagai kelopak bunga halus yang terendam salju musim semi. Gunung-gunung yang bergetar di atas perahu perlahan berhenti. 2 matahari terbit. Setelah membereskan kekacauan itu, Lu Jiajia berlutut, mengenakan pakaiannya, dan menyisir rambutnya. Alisnya terkulai di jari telunjuknya yang terentang, yang ia usapkan ringan di depannya. Ia tak berpikir, bahkan tak mengerahkan kekuatan spiritual. Sebuah garis tipis menebas dengan ganas, seketika mengiris beberapa helai daun teratai dan mengaduk air yang mengalir deras. Ning Changjiu menatap cahaya pedang di jari gioknya dan berseru, "Kau layak menjadi murid yang dilatih langsung oleh guru. Kau sungguh hebat." Kegembiraan memudar dari alisnya, dan senyum tipis muncul di pipi Lu Jiajia yang merah padam. Ia menarik kembali jari-jarinya dan berkata, "Guru memang telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan. Hanya saja beliau pernah berhasil memurnikan tubuh sebelumnya, tetapi tampaknya tidak ada perbedaan antara menempa pedang dan tidak menempa pedang." Ning Changjiu juga tersenyum dan berkata, "Pemurnian tubuh adalah untuk memoles tubuh pedang, dan penempaan pedang adalah untuk mengasah hati pedang. Keduanya harus dibedakan. Karena kau telah menyempurnakan tubuhmu, gurumu harus menempa pedang untukmu lebih banyak lagi di masa depan." Lu Jiajia tak kuasa menahan perasaan rumit ketika membayangkan dirinya akan sering berkunjung ke pangkuan pemuda ini di masa depan. Ning Changjiu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Muridku memainkan seruling dengan indah tadi malam. Bunga teratai sedang mekar penuh hari ini. Mengapa kau tidak memainkan lagu lain?" Hah! Lu Jiajia tidak ingat memainkan seruling. Ia hanya samar-samar merasa seperti sedang memainkan sebuah musik dalam mimpinya. Ia merentangkan tangannya dan berkata, "Berikan aku seruling bambu itu." Ning Changjiu mulai membuka pakaiannya. Lu Jiajia mengangkat alisnya sedikit. "Apa yang kau lakukan?" tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berkata, "Apa kau tidak ingat apa yang dilakukan muridku tadi malam?" Tentu saja Lu Jiajia tidak ingat, tetapi ia samar-samar bisa menebak sesuatu. 1000 lapisan gelombang salju bergejolak di hatinya. Bahkan ia sendiri tak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi di bawah rembulan. Ning Changjiu seakan ingin mematahkan kesombongannya dan melanjutkan, "Tadi malam, si cantik setengah berlutut, memainkan seruling secara horizontal dan vertikal, menyebabkan seruling giok itu mengungkapkan sesuatu." "Jiajia, kau, diam." Wajah Lu Jiajia sedingin es, dan ia menghentikannya dengan dingin. Namun kata-kata Ning Changjiu masih membuatnya merasa sedikit gelisah. Ia tak bisa menahan diri untuk menyentuh bibir merah lembutnya, ragu apakah Ning Changjiu mengatakan yang sebenarnya atau hanya menggertak. Kalaupun itu benar, bagaimana mimpi bisa dihitung? Lu Jiajia menenangkan diri, mengencangkan pakaiannya, dan meraih ke belakang lehernya dengan tangan halusnya untuk menarik rambutnya dari dalam kerah dan menyampirkannya di punggungnya.
Ning Changjiu dengan lembut mengelus pedang Lu Jiajia, tersenyum lembut, dan berkata, "Ya, jika mimpi bisa dihitung, lalu mengapa aku baru bertemu denganmu sekarang?" Lu Jiajia sedikit bergidik mendengarnya. Mungkin karena cahaya pagi, ia mengenang 2 tahun duduk dalam diam, tubuh dan pikirannya diselimuti cahaya hangat. Mereka mengangkat mata bersama dan saling memandang seolah-olah mereka telah saling memahami secara telepati. Kemudian mereka mendekat dan memejamkan mata. Di bawah cahaya pagi, bibir mereka bersentuhan, pakaian mereka berpelukan, cahaya putih menerangi segalanya, menggambarkan pemandangan dengan terang. Pada akhirnya, pemandangan indah ini tiba-tiba terganggu oleh tangan yang bergerak gelisah. Saat itu di kota Linhe, di bawah naungan 9 bulu, apakah kau dan Zhao Xianger melakukan hal yang sama? Lu Jiajia meraih tangan itu dan berkata, aku akan mengampunimu karena tidak ada orang di sekitar sini. Jika kau berani melakukannya lagi saat kita kembali ke puncak, aku akan memotongnya dan memberikannya pada ikan. Ning Changjiu berkata dengan polos, Nona Xianger dan aku tidak bersalah. Jia, jangan memfitnahku begitu saja. Lu Jia mendengus, meraih tangan pencuri itu, berlutut di dek lagi, dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana pedang Minglanku? Ning Changjiu terkejut, berpikir bahwa Minglan telah membusuk 2 tahun lalu, dan hanya seekor ayam yang selamat dari seluruh pedang itu. Ning Changjiu berkata lirih, aku masih menyimpan pedang itu, tetapi sudah compang camping hingga tak bisa dikenali. Namun, di zaman kuno, ada pepatah yang mengatakan bahwa pedang mengikuti pemiliknya. Bagaimanapun, itu pedangmu, jadi aku tidak pernah berpikir untuk membuangnya. Hati Lu Jiajia lembut, tetapi wajahnya tenang, aku tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Aku hanya bertanya dengan santai. Selama kau baik-baik saja, aku senang. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, ya, untuk apa kau membutuhkan pedang sekarang? Kaulah yang paling tak tertandingi. Lu Jiajia berkata dengan dingin, aku bukan gadis seperti Xiaoling. Jangan coba-coba membodohiku dengan omong kosong ini. Ning Changjiu berpura-pura malu, mendekat, dan berkata, apa kau benar-benar tidak bisa membodohiku? Wajah Lu Jiajia tenang, dan ia tampak acuh tak acuh. Ning Changjiu bertekad untuk tidak membiarkannya bersikap seperti guru, terus bercanda, aku sudah menceritakan 3 dongeng kepadamu tadi malam. Kurasa muridmu itu pasti masih belum puas, jadi aku akan menceritakan beberapa lagi hari ini. Hah, tentu saja, Lu Jiajia tidak akan melupakan ketiga cerita itu. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang begitu licik sampai mencuri lonceng sambil berusaha menutup telinga? Yah, bahkan kelinci giok yang menumbuk obat dan keberhasilan yang tiba-tiba itu pun kurang tepat. Lu Jiajia berkata dengan sedikit kesal, trik apa yang kau coba lakukan sekarang? Ning Changjiu berkata, dahulu kala, ada kisah tentang orang buta yang menyentuh gajah. Bagaimana dengan orang buta yang menyentuh pedang hari ini? Lu Jiajia sedikit mengerucutkan bibirnya. Ia sedikit mengerti, dan matanya yang jernih dipenuhi rasa malu dan jengkel. Ning Changjiu tampaknya memiliki naluri eksekusi yang kuat. Ia memotong sebagian lengan bajunya, menutup matanya, dan berkata, mari kita mulai ceritanya. Lu Jiajia memegang tangannya tanpa daya. Lagi pula, kau kan kultivator hebat di alam istana ungu. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Ning Changjiu berkata, bukankah kau sudah setuju untuk mematuhiku selama beberapa hari ke depan? Kenapa kau mengingkari janjimu lagi? Lu Jiajia mendesah pelan, melepaskan tangannya, dan berkata dengan penuh kasih, baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Maka dimulailah pertarungan pedang dengan mata tertutup itu. Apakah ini kuping pedangnya? Liontin untuk kuping pedangnya. Apakah ini gagangnya? Apakah ini bilahnya? Petik 2. Apakah ini bulu-bulu pada pedangnya? Petik 2 petik 2. Hentikan, teriak Lu Jiajia, aku tidak ingin mendengar ceritanya lagi. Tapi kau belum selesai. Bagaimana kau akan menebusnya? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia menggigit bibirnya dan berkata dengan enggan, aku akan memainkan seruling untukmu. Ning Changjiu segera setuju, membuka penutup matanya, dan menunggu wanita cantik itu memenuhi janjinya. Namun, ia tak pernah menyangka kata-kata Lu Jiajia benar-benar bermakna. Lu Jiajia mengambil seruling bambu itu, menempelkannya ke bibir, memejamkan mata, dan mulai memainkannya dengan lembut. Langit cerah dan bumi cerah, angin sepoi-sepoi bertiup, dan riak air berkilauan bagai perak. Lu Jiajia kembali ke haluan perahu. Di dalam teratai, suara seruling itu tak terdengar seperti tangisan pilu, melainkan seperti seekor burung biru yang terbang santai menembus angin dan salju, perlahan kembali ke rumahnya setelah malam 1000 tahun yang diterangi cahaya bulan, berkicau dan bercerita dari kejauhan. Hati Ning Changjiu, seolah disucikan oleh air bersalju, menjadi tenang. Ia memandangi kolam teratai merah tua, daun-daun teratai yang bagaikan payung, cahaya di langit, dan bayangan pegunungan di kejauhan. Semua itu adalah pemandangan yang indah, tetapi tak mampu memikatnya. Akhirnya, ia menatap bayangan Bak Giok di atas salju, tak mengalihkan pandangannya bahkan setelah suara seruling memudar. Seruling bambu terlepas dari bibirnya, dan Lu Jiajia dengan lembut meletakkannya di pangkuannya.
Perlahan-lahan ia menoleh, mereka bertukar senyum. Tempat ini sempurna untuk seorang peri, dikelilingi awan putih dan burung bangau putih. Perahu teratai perlahan mendekati pantai. Meskipun malam musim semi telah berlalu, masa-masa indah tetap ada. Lu Jiajia merapikan gaun putihnya, mengikat-ikat pinggangnya, dan perlahan melangkah ke tepi pantai. Ning Changjiu mengikutinya dari belakang. Meskipun Zhang Qiyu telah tiada, kota itu masih penuh kehidupan. Dua orang yang mengaku jenderal, Tokek dan Kodok, masih berbaring di atap dan berdebat. Roh kelinci yang membawa wortel besar masih berpatroli dengan melompat-lompat, menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ning Changjiu menyapa roh kelinci ketika ia menyeberangi persimpangan. Roh kelinci itu tampak tidak mengenalinya, tetapi ia memperlakukan semua tamu dengan setara. Setelah memberi hormat dengan sungguh-sungguh, ia terus maju. Terlihat ia sedikit takut pada pendekar pedang wanita berbaju putih itu. Kau sudah lama di sini. Kau pasti kenal seseorang, kan? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, iya. Kau ingin bertemu dengannya? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku berjanji akan membawanya menemui kakeknya, tetapi aku tahu tempat kakeknya dulu berada tidak terjangkau oleh orang biasa. Anak muda selalu membutuhkan mimpi untuk tumbuh dewasa, jadi lebih baik bangun lebih siang. Lu Jiajia mengangguk ringan. Kalau begitu, ayo kita keluar dan melihat-lihat, kata Lu Jiajia. Ning Changjiu mengikutinya dan bertanya, apakah ada peristiwa besar dalam 2 tahun terakhir? Lu Jiajia juga duduk di tebing untuk waktu yang lama. Semua berita itu diceritakan kepadanya oleh Ning Xiaoling dan murid-murid lainnya. Ia mengingat sejenak dan menceritakan banyak hal. Musim panas semakin panas, tetapi tubuh pedang Lu Jiajia semakin dingin. Ning Changjiu menggenggam tangannya, seolah memegang sepotong es hangat. Membunuh Raja Jin dengan satu pedang. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, wanita muda yang berani. Sayang sekali, saat dia masih membantai seorang raja biasa dari dinasti Fana, aku sudah menantang penguasa kerajaan surgawi. Lu Jiajia terkekeh dan berkata, lalu mengapa kau tidak mencoba menariknya turun dari tahta Zhao dan menghajarnya? Ning Changjiu berkata, dia tidak mudah ditindas. Lu Jiajia bertanya balik, apakah aku mudah ditindas? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bagaimana itu bisa disebut menindas? Lu Jiajia mendengus pelan, memperlambat langkahnya. Dia menatapnya dan bertanya, apakah kau benar-benar tidak akan bertemu dengannya? Ning Changjiu tentu saja ingin bertemu dengannya, tetapi dia tahu bahwa meskipun Zhao Xianger menyukainya, dia tidak bisa mempertahankannya. Jadi dia ingin memenangkan perjanjian 3 tahun ini. Mungkin hanya dengan begitulah ia akan meninggalkan jejak di hati sang permaisuri, selembut hujan musim gugur, yang takkan pernah bisa dihapusnya kemanapun ia pergi. Ning Changjiu berkata, aku akan menepati janji 3 tahunku pada hari itu. Bibir Lu Jiajia melengkung, kau terlalu sombong. Dulu orang bilang seorang pria sejati itu sederhana dan tak terkekang, tapi sepertinya mereka semua berbohong padaku. Ning Changjiu terkekeh merendahkan diri, lalu teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana perkembangan Sekte Langit Ungu beberapa tahun terakhir ini? Lu Jiajia menjawab, dari 4 Master Dao, hanya 13 Yu Chen, yang terendah di alam, yang bertahan. Sekte ini perlahan-lahan merosot. Jika bukan karena ketidakberartian sekte lain, Sekte Langit Ungu pasti sudah diambil alih oleh orang lain sekarang. Ning Changjiu mengangguk dan bertanya, apakah ada makhluk abadi dari dunia luar yang berkunjung? Lu Jiajia mengerutkan kening. Maksudmu Tuan berdosa? Kalaupun dia datang, aku takkan pernah melihatnya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Kekhawatirannya sebenarnya tertuju pada orang-orang yang tak terlihat di dalam kuil. Tapi mungkin tidak. Kapan upacara pemimpin sekte dimulai? Ning Changjiu tiba-tiba memikirkan hal ini dan menghitung waktunya, rasanya sudah hampir waktunya. Lu Jiajia berkata, belum ada kabar, tapi kurasa akan segera. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mudah bagimu untuk meraih juara pertama sekarang. Lu Jiajia melihat ujung sepatunya yang terlihat di balik roknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik dengan posisi pemimpin sekte. Ning Changjiu, di sisi lain, meremas tangannya erat-erat dan berkata, aku cukup tertarik padamu menjadi pemimpin sekte. Lu Jiajia mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan malu, sebagai seorang kultivator, kau memikirkan hal-hal ini sepanjang hari. Bagaimana kau bisa masuk ke pengadilan ungu? Ning Changjiu tertawa dan berkata, kota alam rusak itu terlalu membosankan. Kota itu dipenuhi iblis dan monster bertaring tajam. Aku telah dihantui roh jahat selama 2 tahun, dan aku kelelahan baik fisik maupun mental. Sekarang setelah aku bertemu muridku lagi, jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, sepertinya kultivasiku sudah melampaui batas. Lu Jiajia hanya tersenyum dingin menanggapi alasan sesatnya. Setelah perjanjian 3 tahun, apa kau tidak akan menemui Xiaoling? Jika aku menjadi pemimpin sekte, bagaimana aku bisa punya waktu untuk menemanimu? Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, kau bisa mengambil posisi pemimpin sekte dulu, lalu biarkan wakil pemimpin sekte mengambil alih sebagai pemimpin sekte. Lu Jiajia memutar matanya ke arahnya, kesal, apakah posisi pemimpin sekte begitu menggoda?
Ning Changjiu tersenyum, tidak semenarik guru. Kata, besar, diucapkan dengan penekanan khusus. Lu Jiajia mengabaikannya dan terus berjalan. Malam telah tiba ketika ia kembali ke pondok jerami. Disinilah Lu Jiajia tinggal selama lebih dari 2 tahun. Ning Changjiu berdiri di depan ukiran kayu itu, mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum berkata, kelihatannya tidak persis seperti itu. Lu Jiajia melambaikan tangannya dengan lembut, membelah ukiran kayu itu menjadi 2. Sambil tersenyum, ia bertanya, apakah sekarang masih terlihat seperti itu? Ning Changjiu merasakan hawa dingin di punggungnya dan biasanya ingin berkompromi, tetapi kemudian ia berpikir, Ning Changjiu adalah muridnya, dan ia sudah mendisiplinkannya 2 kali. Bagaimana mungkin Ning Changjiu masih begitu tidak patuh? Ia menoleh dan berkata, murid selalu mengganggu guru dalam segala hal. Apakah karena Anda suka ditegur? Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk melirik ranting-ranting yang tertumpuk di dekat jendela. Emosinya campur aduk, tetapi ekspresinya tenang. Ia berkata, apakah Anda mencoba peruntungan lagi? Ning Changjiu membalas, murid ingin menentang guru lagi. Kali ini, Lu Jiajia tidak menyerah. Ia tersenyum tipis dan berkata, guru, apakah Anda benar-benar berpikir saya bukan tandingan Anda? Ning Changjiu mengangkat alisnya sedikit. Mengapa murid ini begitu tidak disiplin? Lu Jiajia mengulurkan 1 jari. Ning Changjiu juga mengulurkan 1 jari. Itu adalah jari, dan juga pedang. Kedua intensi pedang itu bertabrakan, dan cahaya pedang menyebar dengan lembut, menyelimuti mereka. Tampaknya ada cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya menyala di ujung jari yang bersentuhan. Cahaya pedang itu bersentuhan dan terhubung, meledak dan musnah. Percikan kecil yang tampaknya padam dalam sekejap sebenarnya mengandung intensi pedang dan gerakan pedang yang misterius dan rumit. Itulah pembelajaran seumur hidup mereka. Intensi pedang mereka semua terintegrasi di antara 2 jari yang bersentuhan. Berderak, seperti api lilin yang meledak. Ning Changjiu menarik jari-jarinya kesakitan, dan asap tipis masih menempel di jari-jarinya. Jari-jari Lu Jiajia yang seperti giok masih membawa intensi pedang seperti bulan, seolah-olah kunang-kunang yang diubah oleh cahaya bulan hidup di kukunya. Kau mengkhianati guru dan leluhurmu, dan kau adalah orang yang berkhianat. Kau sangat lancang, kau pantas dihukum. Berbaringlah di dinding. Ning Changjiu tampak begitu marah hingga ia tampak seperti penjahat yang diberi pelajaran oleh seorang ksatria wanita dalam sebuah drama. Lu Jiajia tidak mau mendengarkan tegurannya. Ia hanya terkekeh dan berkata, guru, kau harus berlatih lebih keras. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan muridmu, kau tidak mungkin bisa pergi ke kota kekaisaran untuk menghadapi iblis wanita itu. Merasa kesal lagi, Ning Changjiu semakin marah. Ia menerkam Lu Jiajia, memaksanya kembali ke kamarnya dengan sikap yang agak nakal. Kalau begitu aku tidak akan menghukummu. Bagaimana kalau aku menceritakan beberapa dongeng lagi? Aku bukan gadis kecil lagi. Siapa yang mau mendengar ceritamu? Ceritakan saja pada adik perempuanmu nanti. Petik 2. Aku bukan binatang buas. Lu Jiajia berbaring di ranjang jerami. Meskipun ia telah merasakan manisnya seks, ia tidak ingin Ning Changjiu bersikap terlalu sembrono di hadapannya, jadi mereka berdua bergulat lagi. Tepat saat Lu Jiajia hendak menyerah, mereka bertukar pandang. Ada yang datang. Lu Jiajia merapikan pakaiannya, wajahnya langsung dingin. Ia keluar pintu dan menatap orang yang mendekat. Ternyata Sue Sungsue. Ada apa, Master Sue? Tanya Lu Jiajia. Sue Sungsue berkata, aku tidak ingin mengganggumu, tapi konferensi Master Sekte adalah acara besar bagi keempat puncak, dan karena kau adalah Master Puncak Tianku yang sejati, aku datang untuk memberi tahumu. Lu Jiajia mengangguk pelan, bertanya, kapan? Sue Sungsue menjawab, setengah bulan lagi. Meskipun aku tahu kau tidak tertarik dengan ini, kami semua berharap kau bisa datang. Lu Jiajia tersenyum dan mengangguk, terima kasih, Master Puncak Sue, atas kebaikanmu. Keduanya berbasa-basi lagi, dan Sue Sungsue terbang dengan pedangnya. Saat ia pergi, Sue Sungsue bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Lu Jiajia masih seekor bangau putih yang sama dengan bulu-bulu yang berkibar bak malaikat, penampilannya yang halus seakan membangkitkan aura yang berbeda. Bahkan langkahnya sedikit berbeda dari sebelumnya, hampir seperti. Tidak mungkin. Itu Lu Jiajia. Sue Sungsue segera menepis pikiran itu dan terbang kembali ke puncak. Sekembalinya ke pondok jerami, Lu Jiajia didorong jatuh ke tempat tidur. Malam tanpa tidur lagi, tak perlu dikatakan lagi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.